jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GKKD Bogor. Mari siapkan diri kita untuk beribadah dengan sikap yang terbaik, tidak dengan posisi berbaring atau sambil makan, supaya kita tetap fokus dan khusyuk. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat meresponi setiap pujian penyembahan yang dipimpin oleh worship leader dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara. Mari pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari tetap mengikuti rangkaian ibadah online dari awal sampai akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita masing-masing. Karena itu kita mau katakan bahwa Tuhan kita itu adalah gunung batu keselamatan kita, kota benteng kita yang menjaga kita senantiasa. Kita mau bernyanyi dengan penuh antusias, kita nyanyikan sama-sama pujian ini. kasih Tuhan. Allah kami yang baik, Bapa kami yang setia,
yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, karena kami tidak perlu khawatir. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang berkuasa melakukan segala perkara, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang baik, kami menyembah-Mu. Bapa kami yang baik, yang setia, memelihara hidup kami. Terima kasih. Kita katakan sama-sama, Bapakku datang.
besar mengatasi segala-galanya. Ajar kami gereja-Mu untuk semakin mendekat kepada Engkau. Ajar kami gereja-Mu Tuhan untuk mencari wajah-Mu senantiasa di masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, kami percaya segala sesuatu ada masa kadaluarsanya, termasuk pandemi yang ada saat ini. Ada masa kadaluarsanya Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan bahwa Engkau Allah yang akan menyelesaikan badai itu. Sebab Engkau saja yang berkuasa untuk menghentikannya. Kami percaya kepadamu, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Kami percaya bahwa Tuhan sedang membawa kami untuk semakin berharap kepada Tuhan, semakin membawa kami untuk kami boleh semakin mengandalkan firman Tuhan, dan semakin berpegang teguh kepada janji-janji-Mu. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu akan tergenapi di tengah-tengah kami. Dan kami pada pagi hari ini, kami mau sambut firman Tuhan. Firman yang akan memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Firman yang akan melepaskan kami yang terikat. Firman yang akan mengangkat kami yang jatuh. Hari ini kami mau melihat ada sukacita yang besar. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Karena firman Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan penuh kehausan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, semua kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan. Kita sudah 3 bulan ini tidak ketemu dan kita ibadah online seperti ini. Shalom jemaat Tuhan yang ada di Sungai Kehidupan, salam jemaat Tuhan yang ada di Cimanggu dan di Sukabumi juga ada, dan shalom juga rekan-rekan mahasiswa yang saat ini di kampus ikut beribadah bersama-sama. Kita percaya ketika kita mengalami firman Tuhan,
maka kita akan mengalami kelepasan, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang terikat dilepaskan. Firman Tuhan adalah firman yang memerdekakan kita untuk kita boleh masuk kepada janji-janji Tuhan, dan kita mengalami janjinya, yaitu janji yang membawa kita mengalami kelimpahan di dalam kehidupan ini. Satu hal yang harus kita pahami untuk kita maju terus, jangan menyerah. Hari ini kita akan belajar untuk kita berpegang teguh kepada firman, untuk kita berpegang teguh kepada janji Tuhan, dan kita tidak boleh menyerah. Keadaan apapun yang terjadi saat ini, jangan sampai berhenti, jangan sampai menyerah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu akan membawa kita, membawa kelepasan bagi kita. Janji firman Tuhan itu akan membawa kehidupan, damai sejahtera, dan penuh harapan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan menyerah. Menyerah itu artinya tunduk, berhenti karena tidak tahu lagi dan tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Dia berhenti untuk melakukan sesuatu karena kesulitan yang dia alami. Dan kita tidak boleh berhenti. Sesulit apapun kondisi yang kita alami saat ini, jangan pernah menyerah. Pegang teguh janji Tuhan. Tuhan berdaulat atas kondisi yang kita alami saat ini. Dan Tuhan akan membawa kita mengalami kehidupan, yaitu kehidupan yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan dikatakan. Untuk itu jangan pernah menyerah, pegang janji Tuhan. Memang satu kehidupan ini tidak selalu mudah. Kehidupan kadang badai datang, tantangan ada, rintangan ada, ancaman ada. Tetapi satu hal yang harus kita pegang, yaitu kita tidak boleh menyerah. Mungkin kesulitan itu datang berulang-ulang, bisa juga datang berkali-kali. Dan itu menguras semua emosi kita, menguras kesehatan kita, dan juga menguras tenaga, menguras keuangan kita. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, kita tidak boleh menyerah. Kita harus pegang firman Tuhan, kita harus pegang iman kita. Jangan goyah, karena kalau orang sudah imannya goyang, maka dia akan menyerah. Dan kita mau percaya, apapun yang kita alami saat ini, kita tidak boleh menyerah. Bahwa di balik semua kondisi yang sulit yang kita alami saat ini, di balik semua keadaan yang sulit, ekonomi sulit, segala macam sulit, kita mau percaya bahwa ada tangan Tuhan yang akan membawa kita kepada kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukacita, kehidupan penuh sorak-sorai karena Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 2 Raja-Raja 7 ayat 20. Firman Tuhan ini nanti bisa dibaca di rumah. Saya akan bacakan nanti hal-hal yang khusus saja untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan ini. Bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel adalah sama seperti apa yang kita alami saat ini. Bahwa dalam perikop ini dikatakan bahwa Israel pada saat itu, Samaria, dikepung oleh Raja Aram. Kota mereka itu dikepung, diisolasi oleh Aram. Dan mereka tidak bisa, aktivitas ekonomi tidak ada. Karena tidak ada aktivitas ekonomi, maka makanan, stok makanan itu habis. Dan di sana terjadi masalah yang luar biasa. Karena mereka diisolasi, tidak bisa kemana-mana, dikepung oleh Raja Aram. Dan kondisi ini hampir sama dengan yang kita alami saat ini. Kita di lockdown, kita mengalami isolasi mandiri, kita mengalami PSBB, dibatasi semuanya. Ini juga dialami oleh bangsa Israel ternyata, yaitu di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7 ini. Mereka mengalami isolasi karena dikepung oleh Raja Aram. Dan mereka mengalami masalah yang luar biasa. Masalah ekonomi.
Dan yang paling akhir bahwa kelaparan itu luar biasa di sana. Mari kita melihat bagaimana sikap orang terhadap masalah yang seperti ini. Ada yang menyerah, tetapi ada yang tidak menyerah. Tergantung dia hidup di dalam komunitas yang mana. Dalam pasal ini saya mau sampaikan ada 3 komunitas di sini. Yaitu komunitas perempuan-perempuan dikatakan. Bahwa dikatakan bahwa perempuan-perempuan yang ada di sana, mereka berkomunitas dan sharing satu dengan yang lain. Dan yang parahnya dikatakan bahwa hasil sharing mereka itu adalah suatu yang mengagetkan kita. Yaitu bahwa mereka dikatakan di sini, pasal yang ke-6 ayat 28 dikatakan, jawab perempuan itu kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi ternyata di dalam mereka menyikapi kesulitan yang ada, mereka bisa sharing, mereka bisa membuat sesuatu kesepakatan untuk makan anaknya. Hari ini anak saya kita makan, besok anakmu. Banyak respon, reaksi daripada orang ketika mereka hidup di dalam kelaparan. Kalau orang sudah lapar, maka reaksi mereka, respon mereka itu bisa sesadis ini. Anak pun dikorbankan. Dan ternyata di dalam Ulangan pasal 28 ayatnya ke-57. Jenis apa ini perempuan-perempuan ini? Sampai mereka berkomunitas, bisa ngobrol satu dengan yang lain. Dan kesimpulannya, anak siapa yang kita makan? Dan ternyata di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 57, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang manja. Orang-orang yang lemah, manja dan lemah. Dan dikatakan bahwa mereka tidak pernah mencoba untuk menjejakkan kakinya di tanah. Orang yang manja, ketika mereka mengalami kesulitan, bahwa dikatakan ketika mereka mengalami kesulitan, mereka akan menyalahkan satu dengan yang lain. Apalagi mereka di rumah dikatakan. Kalau di rumah mereka akan menyalahkan suami, mereka akan menyalahkan anak. Anak bukan menjadi berkat, tetapi anak menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi mereka. Dikatakan Ulangan pasal yang ke-28 ayat 56 dikatakan, perempuan yang lemah dan manja di antaramu yang tidak pernah mencoba. Jadi mereka yang mengalami satu kesulitan yang besar, mereka adalah orang-orang yang tidak mau mencoba. Mereka tidak mau mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu. Akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Karena itu, karena uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya, sebab karena kekurangan segalanya ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan sulit, susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Jadi perempuan-perempuan ini mengalami hal yang sulit, mengalami hal yang susah karena dikepung oleh Raja Aram. Dan mereka mengalami sesuatu kelaparan yang luar biasa karena mereka tidak mau mencoba. Mereka manja. Akhirnya mereka menyalahkan suaminya, menyalahkan anak-anaknya. Akhirnya mereka melihat, kalau kita tidak ada makanan lagi, ini anak ini juga harus dimakan. Kelaparan itu begitu luar biasa dikatakan di Samaria itu. Sampai dikatakan bahwa satu kepala keledai dikatakan berharga 80 sikal. Sementara pada saat Salomo membeli satu ekor kuda itu 150 sikal. Jadi bisa dibayangkan betapa mahalnya makanan itu di sana. Bahwa dikatakan bahwa perempuan-perempuan ini mengadukan nasibnya kepada raja. Dan raja pun sedang mengalami satu pusing yang luar biasa untuk menghadapi rakyatnya. Dan ketika perempuan-perempuan ini mengadukan nasibnya kepada raja, bahwa dikatakan bahwa raja meresponnya dengan sesuatu yang luar biasa buruknya. Bahwa orang yang sudah menyerah terhadap keadaan
Dia tidak akan segan-segan untuk mengorbankan orang lain dan mengorbankan anaknya sendiri pun dia korbankan seperti perempuan-perempuan itu. Dan ketika raja pada saat itu mendengar keluhan daripada rakyatnya, bukannya jalan keluar yang dia berikan, bukannya ketenangan yang dia berikan, bukannya nasihat yang dia berikan, bukannya kedamaian yang dia berikan pada saat itu, tetapi raja ngamuk. Dia menyalahkan Elisa. Raja ngamuk, dia menyalahkan Elisa. Ini gara-gara Elisa ini. Gara-gara dia bawa ini orang Aram itu ke sini. Gara-gara dia lepaskan ini tuh orang Aram. Seharusnya itu udah kubunuh, kira-kira seperti itu. Tetapi gara-gara Elisa. Untuk itu saya harus bunuh itu Elisa. Itulah respon orang-orang yang hidup sudah lari daripada apa yang dia percaya. Orang-orang yang hidup tanpa pegangan. Orang-orang yang hidup dikendalikan oleh keadaan. Orang-orang yang hidup dikendalikan oleh situasi. Dan orang yang menyerah itu dikatakan mereka yang hidup mengikuti kondisi yang ada. Mereka yang hidup mengikuti situasi yang ada. Mereka tidak punya pendirian. Mari kita lihat bagaimana respon yang luar biasa buruknya daripada Raja Aram ini. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-33. Sampai dikatakan dia seperti ini. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendatangkan dia. Berkatalah raja kepadanya, kepada Elisa, sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Raja itu membuat satu kesimpulan di dalam dirinya, bahwa malapetaka ini datangnya dari Tuhan. Buat apa saya harus berharap kepada dia lagi? Saya mau katakan bahwa Tuhan punya rancangan bagi kita, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang Tuhan tetapkan bagi kita adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Itu yang harus kita pegang. Apapun kondisinya saat ini, kita harus katakan bahwa masa depanku adalah masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, apapun kondisi yang kita alami saat ini, katakan kepada seisi rumah bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Apapun kondisi yang saat ini, jangan menyerah. Ini pasti kita bisa lewati. Itu adalah satu komunitas yang pertama. Dan komunitas yang kedua adalah komunitas Elisa dan para tua-tua. Bahwa di dalam kesulitan yang ada, semuanya itu terkena dampaknya. Baik Raja Elisa pada saat itu, dan juga ada perwira juga, dan juga ada rakyat. Semua kena dampak. Tetapi yang membedakan mereka adalah bagaimana respon mereka terhadap kondisi yang ada ini. Bahwa dikatakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 32. Ada satu komunitas di sana, yaitu Elisa dan para tua-tua. Adapun Elisa duduk-duduk di rumah, dan para tua-tua duduk bersama-sama dengan dia. Saya percaya kita pun sering duduk-duduk sekarang di rumah. Dan kadang kita duduk bersama-sama dengan teman-teman kita. Itulah komunitas kita. Apa yang kita bicarakan di sana? Pasti yang kita bicarakan kalau kondisi sekarang ini, pasti yang kita bicarakan adalah kapan kondisi ini bisa berlalu. Masih ada enggak tabungan kamu? Bagaimana gaji kamu? Masih lancar atau tidak? Bagaimana kamu bisa mengatasi kondisi sekarang ini di dalam keluargamu? Pasti itu yang kita sharingkan. Dan pasti kalau sharing anak-anak Tuhan pasti ditutup dengan percayalah, Tuhan akan membawa kita lepas daripada kondisi ini. Saya mendengarkan kabar yang mungkin sulit di dalam kehidupan kamu, tapi percayalah bahwa Tuhan pasti membawa kita keluar dari kondisi ini. Itulah yang kita bicarakan. Saya percaya juga Elisa dan para tua-tua sedang membicarakan itu. Bagaimana? Aram sudah mengepung terus, sudah mengisolasi kita. Makanan sudah hampir habis, itu juga yang dibicarain mereka. Tetapi yang luar biasanya,
Elisa sedang menghadapi masalah dengan orang Aram. Dia ada masalah double. Ternyata raja pun sedang mengintai kepalanya. Jadi Elisa di satu sisi mendapat ancaman dari eksternal, di internal pun dia sedang diincar kepalanya oleh raja. Jadi masalahnya double kira-kira seperti itu. Tetapi Elisa dikatakan bahwa dia duduk-duduk dengan para tua-tua. Kenapa saya katakan bahwa mereka sedang membicarakan bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti berikan jalan keluar, bahwa pencobaan yang kita alami saat ini tidak akan melebihi batas kekuatan kita. Dan Tuhan akan pelihara kita. Makanan ini mungkin tidak akan habis, kira-kira seperti itu, sebelum kita mendapat makanannya lagi. Bahwa dia katakan, pasal yang ke-7 ayat 1, inilah suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Bahwa dikatakan, lalu berkatalah Elisa, maksud saya Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ketika mereka selesai berbicara, bahwa dia katakan besok akan ada pemulihan ekonomi, besok akan ada pemulihan, akan ada perubahan di Samaria ini, di Israel ini. Akan ada satu pemulihan ekonomi yang luar biasa. Makanan akan melimpah, harga-harga akan murah. Kapan? Besok. Dan itu adalah suara Tuhan kepada Elia yang harus disampaikan kepada seluruh umat pada saat itu. Elisa tidak bertanya, bagaimana itu bisa terjadi Tuhan? Elisa tidak berdebat kepada Tuhan, bagaimana itu mungkin bisa terjadi? Kami ini sedang dikurung, keluar saja tidak bisa. Rakyat sudah, keadaan sosial sudah memburuk sekali. Tetapi Elisa berkata, besok akan ada pemulihan. Saya percaya juga Tuhan akan berbicara kepada nabi-nabinya untuk berkata bahwa besok, bahwa lusa akan terjadi pemulihan di tengah-tengah kita. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, jangan pernah untuk mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana caranya Tuhan menggenapi apa yang Dia firmankan ini? Bagaimana caranya Tuhan untuk menggenapi kondisi yang sudah memburuk ini dalam waktu dikatakan 1 hari saja? Karena Elisa berkata, besok kata Tuhan, kondisi ini akan berubah. Orang yang mendengarkan, yaitu ajudan raja, yaitu perwira, dikatakan tidak mungkin ada perubahan, tidak mungkin ada jalan keluar, dikatakan tidak mungkin, tidak mungkin. Saya mau katakan, kalau Tuhan sudah berfirman, maka firman-Nya itu akan Dia genapi. Kita tidak usah berdebat kepada Tuhan bagaimana Dia harus menggenapi firman-Nya. Dia punya cara sendiri untuk Dia menggenapi firman-Nya. Yang penting jangan pernah menyerah, jangan pernah goyang imanmu. Elisa adalah orang yang sudah melihat mujizat demi mujizat pertolongan yang luar biasa daripada Tuhan. Sesering dia mengalami masalah, sesering dia mengalami ancaman, sesering itulah dia mengalami pertolongan dan mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dia sudah membuktikan, dia sudah menjadi saksi bahwa sesering dia mengalami masalah, sesering itulah Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan dia. Sehingga dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah mundur untuk menyampaikan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Bagaimana caranya Tuhan menggenapi rencananya itu? Kalau tadi ada komunitas Elisa, komsel Elisa dengan para tua-tua, dan mereka membuat satu keputusan, satu kesimpulan yang berasal daripada Tuhan, besok akan ada pemulihan. Itu komsel yang luar biasa, komsel yang fokus kepada Tuhan,
bukan fokus kepada keadaan. Dalam kondisi yang buruk, mereka bilang, besok. Elisa bilang, besok akan ada pemulihan, besok akan ada kesembuhan, besok akan ada sukacita yang besar. Bagaimana caranya? Tuhan dengan ajaibnya memakai komsel yang lain untuk menggenapi rencananya, yaitu komsel para orang penyakit kusta. Ternyata semua orang sedang berkomunitas pada saat itu. Elisa berkomunitas dengan para tua-tua, para perempuan-perempuan berkomunitas, dan di sini juga ada komunitas, dikatakan ada 4 orang yang sakit kusta. Mereka sharing satu dengan yang lain. Kalau kita baca seterusnya, ini ayatnya yang ketiga, dikatakan pasal 7 ayat yang ketiga, 4 orang kusta yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Nah, itu adalah icebreaker mereka, pembukaan dalam komsel mereka, yaitu bahwa kita, ngapain kita duduk terus di sini sampai mati? Mereka sharing satu dengan yang lain. Iya, benar juga. Kalau kita di sini, mati juga. Kalau kita nanti masuk ke kota, kelaparan di sana, mati juga. Kira-kira alternatifnya bagaimana? Ya, kita harus menuju ke makanan. Makanan itu ada di tenda para pasukan Aram, tentara Aram. Kalau kita ke sana, syukur-syukur dikasih makan, hidup. Kalau dimatiin, mati. Jadi peluangnya, ya seperti itulah kira-kira kesimpulan mereka. Tetapi kita harus coba. Di sini mati, ke sana mati, ke sana juga. Kira-kira begitulah komsel mereka itu. Akhirnya mereka sepakat. Kita putuskan bahwa kita harus berangkat ke Aram, ke tentara Aram. Mereka bersama-sama sepakat untuk mereka bangkit, untuk mereka berjalan bersama, untuk mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu mereka mau mendapatkan makanan dari tentara Aram itu. Mereka mau hidup, mereka tidak mau mati konyol. Kira-kira seperti itu. Akhirnya mereka, langkah orang kusta ini, bahwa tujuan mereka bukan mau berperang kepada Aram. Tujuan mereka bukan mau mengusir tentara Aram itu, bukan. Tujuan mereka adalah hanya mendapatkan makanan. Tetapi di sana Tuhan sudah menyampaikan kepada Elisa, besok akan ada satu pemulihan yang luar biasa. Besok. Bagaimana cara menggenapinya? Tuhan menggerakkan orang yang 4 orang sakit kusta ini. 4 sakit kusta itu lemahnya juga udah luar biasa. Udah sakit, lemah, ya kelaparan lagi. Langkah mereka itu juga adalah langkah yang sempoyongan itu. Ya udah gak jelas lagi, gak lurus sekali langkah itu. Tetapi yang sangat luar biasa, bahwa langkah orang kusta ini dikatakan, itu didengar oleh tentara Aram. Bahwa langkah itu didengar bagaikan langkah pasukan berkuda, pasukan kereta, tentara yang luar biasa. Bahwa musuh mendengar langkahnya, langkah yang mungkin pelan-pelan itu dirubah oleh Tuhan menjadi langkah yang luar biasa, yang sanggup untuk mengusir musuh mereka, yaitu Aram itu. 4 kusta ini adalah 4 orang yang tidak bisa lagi diandalkan, tidak bisa lagi diharapkan, dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi 4 orang kusta ini, itu benar-benar dipakai Tuhan untuk menyelamatkan nasib satu bangsa. Itu menyelamatkan nasib satu bangsa pada saat itu. Dan ketika orang kusta ini, mereka masuk ke tenda-tenda orang Aram itu, mereka melihat bahwa semuanya kosong. Kenapa semua kosong? Karena Tuhan membuat tentara-tentara Aram ini ketakutan yang luar biasa. Karena langkah 4 orang kusta itu, mereka dengar seperti laskar tentara yang luar biasa. Langkah tentara berkuda yang luar biasa. Dan Tuhan membuat kekacauan pemikiran di tentara-tentara Aram itu. Tuhan menggenapi
janjinya. Tuhan menggenapi apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa, bahwa besok akan terjadi pemulihan ekonomi, pemulihan di tempat ini. Bagaimana caranya? Tuhan ternyata pakai 4 orang kusta ini. Orang-orang yang tidak diperhitungkan lagi. Orang-orang yang tidak bisa lagi diandalkan, tidak bisa diharapkan. Tetapi karena mereka adalah orang-orang yang tidak menyerah. Orang-orang yang tidak buat keputusan untuk menyerah kepada keadaan. Mereka mau bangkit. Mereka mau berjalan, mereka mau untuk melihat masa depan yang baru, yaitu kami masih mau hidup. Dan Tuhan pakai ini dengan luar biasa. Bahwa dikatakan bahwa 4 orang kusta ini berangkat dan mereka tidak melihat orang Aram, tentara Aram itu kosong semua. Tapi di sana makanan melimpah, semuanya tersedia di sana. Bahwa dikatakan mereka, ini harus kita sampaikan kepada raja. Kita harus kembali ke raja untuk menyampaikan kabar baik ini. Bahwa dikatakan hari ini, ayatnya pasal 7 ayat 9 dikatakan, hari ini ialah hari kabar baik. Hari ini adalah hari kabar baik. Ini harus disampaikan hari ini juga. Tidak boleh menunda, tidak boleh menunggu hari ini. Kenapa harus hari ini? Karena Tuhan sudah berfirman kepada Elisa bahwa besok akan terjadi pemulihan. Dan mereka tidak ada kontak satu dengan yang lain. Gak ada telepon pada saat itu. Gak ada WhatsApp juga. Tetapi Tuhan mengkoneksikan satu dengan yang lain. Yang lain mendapatkan nubuatan, yang lain mengerjakannya. Dan semuanya itu ada di dalam otoritas. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tujuannya supaya nama Tuhan ditinggikan. Bahwa ada 2 komsel yang luar biasa, yaitu komsel Elisa dan para tua-tua ini. Komsel 4 orang kusta ini. Mereka dipakai Tuhan untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi orang Israel ini. Dan ternyata mereka 4 orang kusta ini, mereka sepertinya lupa bahwa mereka adalah orang kusta. Mereka punya sepakat, mari kita menghadap raja. Mari kita menghadap istana. Padahal kalau masuk kota pun mereka udah berat. Mereka itu hanya di pinggir-pinggir sajalah. Karena mereka itu adalah yang sakit kusta dan tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain. Tetapi karena ada kabar baik yang luar biasa mereka dapatkan. Ada sesuatu yang luar biasa mereka pegang. Ini harus disampaikan. Ini adalah kabar baik. Elisa mendapatkan sesuatu, akan ada perubahan. Akan ada pemulihan. Dan itu tergenapi melalui 4 orang kusta ini. Ini adalah kabar baik, yaitu kabar pemulihan bagi orang Israel pada saat ini. Kita percaya bahwa kita sedang Tuhan persiapkan untuk kita bisa membawa kabar baik di tengah kesulitan ini. Untuk kita bisa membawa kabar baik yang daripada Tuhan. Bahwa Tuhan merancangkan rancangan bukan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Kita tidak akan dibiarkan mengalami kesusahan. Dan kita tidak akan dibiarkan untuk mengalami depresi yang luar biasa. Saatnya akan tiba. Yaitu akan ada pemulihan karena Tuhan. Akan ada kabar baik oleh karena Tuhan. Dan pemulihan ini, kabar baik ini hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tidak menyerah. Kita mau belajar daripada firman Tuhan ini. Yaitu 4 orang kusta yang tidak mau menyerah. Mereka adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu. Tuhan akan pakai orang-orang yang tidak diandalkan secara manusia. Orang-orang yang sudah disisihkan oleh manusia secara sosial pada saat itu. Mereka akan Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel pada saat. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan pernah menyerah. Apapun yang kita alami saat ini. Saya mau katakan, kita lebih daripada orang kusta itu. Kita lebih, kekuatan kita lebih, semangat kita lebih, kemampuan kita lebih. Mari kita mau buat sejarah dalam keluarga kita.
sejarah dalam kehidupan kita. Bahwa aku tidak menyerah. Aku akan coba. Dan kita melihat ketika 4 orang kusta itu melangkah, mengerjakan dan mencoba hal yang penuh dengan resiko itu. Mereka dikatakan mereka benar-benar orang yang menyelamatkan nasib satu bangsa itu. Pemulihan akan terjadi. Kabar baik akan dinyatakan di mana-mana. Oleh karena Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Pastikan hidup kita, hidup keluarga kita adalah hidup yang tidak menyerah. Tetapi kita pegang teguh kepada janji Tuhan. Kita mau coba sesuai dengan prinsip firman Tuhan ini. Dan kita akan menyatakan kabar baik di mana-mana. Kita akan menyampaikan kabar pemulihan di mana-mana. Kita akan menyampaikan bahwa ada Tuhan yang berdaulat bagi bangsa kita. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, apapun yang engkau alami saat ini, pastikan bahwa engkau hidup dalam komunitas yang benar. Engkau hidup di dalam satu komunitas yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Pastikan bahwa keluargamu, hidupmu, itu adalah tinggal di dalam komunitas yang percaya kepada Tuhan. Komunitas yang mengandalkan Tuhan siang dan malam. Komunitas yang mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Firman Tuhan katakan bahwa kalau dia mau mengerjakan pemulihan, itu tidak menunggu waktu lama. Sama seperti apa yang disampaikannya melalui Nabi Elisa. Besok dikatakan. Besok. Kalau Tuhan mau memulihkan hidup kita, tidak perlu menunggu lama. Tuhan katakan besok. Dan itu adalah kabar baik bagi semua kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa masa depan kami bukanlah masa depan kecelakaan. Bahwa rancanganmu atas hidup kami bukan rancangan kecelakaan. Engkau mendesain kami, engkau membentuk kami untuk satu masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami percaya keluarga kami akan hidup di dalam damai sejahtera dan pengharapan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini, percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidupmu. Tuhan yang akan pegang tanganmu. Dan Tuhan akan membawa engkau kepada rumput yang hijau. Tuhan akan mendatangkan pemulihan bagimu. Mari angkat tanganmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang sempurna daripada Tuhan pada pagi hari ini. Berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Yesus Kristus. Damai sejahtera daripada Roh Kudus. Itulah yang memelihara hidupmu, memelihara keluargamu, memelihara dimanapun engkau berada. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Baik semua kita yang menerima berkat katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian ibadah online GKKD Bogor untuk minggu ini. Diinfokan kepada seluruh jemaat bahwa persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA Pelayanan atau melalui aplikasi dompet elektronik OVO dengan scan QR Code yang tertera di layar. Mari pastikan kita tetap terhubung bersama dalam ibadah dan komunitas sel di kelompok usia masing-masing, serta membaca Alkitab 4 pasal sehari, sehingga iman kita tetap bertumbuh semakin kuat. Untuk informasi seputar kejemaatan dan materi khotbah setiap minggunya, dapat diakses melalui FB, IG, dan YouTube GKKD Bogor. Untuk renungan harian dapat diakses melalui www.towards2020.org. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Mari tetap setia, tetap semangat. Salam Living Word dan Tuhan Yesus memberkati.